Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sedikit tutorial tambahan tentang Sencha. Ini saya asumsikan Anda sudah mengetahui bagaimana cara proses instalasi dari Sencha. Kalau belum diinstal itu bisa buka di website saya arjaza.com. Kemudian di bagian classes ini ada HTML5 mobile programming. Nah, tinggal diikuti aja ini uh, proses instalasinya. Ini bisa di-download Sencha Command 660. Ini usahakan gunakan versi yang sama sehingga nanti dalam tutorial ini tidak ada error seperti itu. Ya, bisa ikut ke link ini, ambil yang versi 660. Kemudian setelah diinstal nanti untuk pengguna Windows itu ditambahkan dalam path C user, kemudian username Anda, kemudian bin sencha cmd itu tambahkan dalam pathnya environment variable. Ya, kalau tidak tahu di mana mencari environment variable di Windows 10 tinggal cari aja nih environment variable, klik di sini, nanti diedit di sini, nah ditambahkan di bagian pathnya, nah di sini. Ya, bisa double klik new, tambahkan aja nanti. Oke, seperti itu caranya. Kemudian setelah selesai di update, silahkan di download library-nya exjs 620 itu dari link ini. Di website saya sudah saya letak. Kalau mau langsung dari websitenya boleh dari Sencha, ya. Cuman nanti dia akan proses pendaftaran dan sebagainya. Kalau mau silahkan, tapi kalau mau langsung ambil dari versi yang saya tadi, bisa di sini. Ya, itu versi yang sama, versi 620. Kalau sekarang dia udah sampai versi 7 dan cara instalasinya berbeda. Nah, jadi kita bisa gunakan yang ini aja dulu. Ke depan bisa belajar sendiri untuk gimana versi yang terbaru. Kemudian documentation-nya juga di sini, docs-nya. Ya, yang library tadi diekstrak di folder ini. Ya, kita standarkan saja sehingga nanti dalam tutorialnya juga sama gitu. Nah, kemudian download documentation di sini diekstrak di dalam Sencha SDK XC620. Nah, di dalam situ diekstrak docs-nya. Kita rename-kan yang awalnya hasil ekstraksinya ini, rename aja menjadi docs untuk gampangnya nanti. Ya, di sini sebenarnya udah ada contoh front end sama back end, tapi di kali ini akan saya tunjukkan seperti apa prosesnya pembuatan dari awal sampai nanti ke kita membuat APK-nya, ya. Oke, sekarang di sini saya sudah menginstal itu semua, ya. Udah saya install Sencha CMD dan di environment variable saya pun sudah ada path untuk ke Sencha CMD-nya. Di environment saya di path ini sudah ada nih Sencha CMD-nya sudah ada sampai ke versi akhirnya ya. Nah, itu sudah saya letak di sini. Nah, kemudian saya sudah bisa mengaksesnya dengan cara buka command prompt. Ya, di sini bebas kita mau mengakses di mana, cuman di sini untuk memudahkan kita karena ini kita bikin di C username Sencha SDK. Kalau mau sama bikin aja di folder yang sama, user nama gini kan. Di sini nggak saya bikin Sencha SDK-nya, saya bikinnya di folder lain. Tapi kalau mau di folder sini pun boleh juga. Kalau saya bikinnya di D biar gampang. Di D ini ada saya bikin Sencha SDK dan Sencha Workstation. Kalau Anda tetap mau di C user boleh juga. Nah, sekarang kerjaan saya semua di Sencha Workstation. Nah, saya bikin satu folder baru yang satu level dengan Sencha SDK. Nah, di sini Sencha Workstation, saya akan masuk ke sana. Nah, di sini udah ada aplikasi-aplikasi yang pernah saya buat. Nah, sekarang akan kita buat aplikasi baru, misalnya yang belum ada di sini latihan ya. Kita buat aplikasi latihan. Nah, bagaimana cara membuat aplikasinya? Nah, itu tutorialnya sebenarnya ada di Sencha documentation-nya. Cuman sebelum kita membuat aplikasi, kita harus menjalankan SDK-nya dulu, library-nya dulu, ya.
Nah, cara menjalankannya, kita bukan dalam Sencha Workstation, tapi kita masuk ke Sencha SDK tadi. Jadi kita kembali satu itu, kemudian ke SDK. Nah, di dalam sini, kita bisa jadi sudah ada banyak versi SDK. Sekarang versi saya cuma ada 1.620, jadi kita masuk ke dalam itu. Nah, di dalam ini, ya ada banyak file di dalam. Disinilah bisa kita menjalankan servernya, ya server untuk Sencha-nya, untuk library-nya. Nah, gimana cara memulainya? Itu Sencha Web Start. Nah, Sencha Web Start. Kita enter. Nah, dia akan memulai Sencha menggunakan Sencha Command. Dia akan membuat server baru dengan port 1841. Nah, ini tinggal di copy paste dan kita buka di sini misalnya. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah example-nya. Ya, contoh-contoh aplikasi yang bisa dibuat dengan Sencha. Nah, di sini ada admin dashboard contohnya kan. Kita bisa membuat aplikasi seperti ini. Ya. Nah, sekompleks ini bisa kita buat dengan Sencha. Nah, kalau kita back, kita mau melihat yang aplikasi lain. Di sini ada executive dashboard misalnya seperti ini. Ada graph dan sebagainya seperti ini. Itu bisa kita buat dengan Sencha. Ya. Nah, kemudian bagaimana cara untuk kita belajar gitu. Nah, untuk kita belajar di sini ada kitchen sink, klasik dan juga ada yang modern. Nah, klasik dan modern ini perbedaannya untuk klasik itu untuk bikin aplikasi berbasis web, modern itu membuat aplikasi berbasis mobile. Nah, itu perbedaannya. Nah, untuk sekarang kita coba belajar yang modern aja dulu, yang untuk berbasis mobile. Nah, kita klik di sini, ini dia langsung keluarkan semua fitur-fitur yang ada di Sencha untuk yang mobile. Ya, di sini ada komponen-komponennya, kita bisa membuat tombol, ya, button seperti itu interface-nya kita bisa buat carousel kayak gini. Seperti itu, atau kita bisa buat benda-benda yang lain seperti data view misalnya. Nah, seperti ini, ya, dan sebagainya. Jadi yang enaknya di Sencha ini, dia udah langsung memberikan kita contoh seperti ini dan juga source code. Nah, jadi kita tinggal copy paste aja source code-nya di sini, ya. Nah, bagaimana cara menjalankan aplikasinya? Nah, tentu kita buat dulu aplikasi Sencha-nya. Nah, di sini tadi sudah kita instalasi. Di sini ada library ya sebelum kita membuat aplikasi ya. Di sini juga ada dokumentasi. Nah, sebelum kita buat aplikasi kita buka dulu dokumentasinya seperti apa. Nah, dokumentasinya karena tadi sudah kita letak di folder di dalam docs itu di dalam ext620, maka cukup kita jalankan dengan cara kita close saja. Localhost 1841 ini kan yang example tadi, sekarang tinggal kita ubah jadi docs seperti ini. Nah, otomatis dia akan masuk seperti ini. Nah, bagian modern toolkit ini dokumentasinya. Di dalam sini bisa kita lihat apa aja properti, config dan juga metode-metode yang bisa kita gunakan untuk kelas tertentu. Contohnya tadi kita mau form. Tinggal klik form seperti ini, langsung keluar ada beberapa. Nah, yang tadi itu form panel. Form panel itu tempat untuk meletakkan username ataupun text area ataupun text field dan sebagainya gitu. Itu adalah form panel. Nah, itu bisa kita klik. Di sini ada C, kemudian ada M. Ini bedanya apa? Kalau C ini yang klasik tadi untuk web, M ini untuk mobile. Nah, kalau kita fokus untuk mobile, matikan aja yang C. Nah, dia hanya keluarkan yang mobile saja. Seperti ini. Ini form panel untuk mobile. Nah, kita klik, disinilah dia contoh-contohnya pun sudah ada. Bisa kita runkan contohnya, tapi ini online. Ya, dia ngeloading ke Fido. Nah, ini contohnya online. Artinya internet harus jalan. Nah, ini name, sebagainya seperti ini. Ya, codingnya ini. Coding ini menghasilkan ini. Nah, cuman
apa metode-metode yang lain itu ada di sini semua, ada get key map dan sebagainya, ya property config. Nah itu hanya untuk kalian belajar lebih dalam mengenai form-form tertentu setelah kalian copy paste dari kitchen sink ini contohnya gitu. Nah jadi bisa kita pelajari lebih lanjut dengan menggunakan dokumentasi ini. Nah sekarang bagaimana caranya membuat aplikasinya? Nah membuat aplikasinya itu sebenarnya ada di dokumentasi, ya, biar nanti kalian bisa lihat sendiri. Dokumentasi, bentar ya, ini kita cari CMD. Oke, sorry. Yang CMD dia tidak ada dokumentasi. CMD itu berbeda dengan dokumentasi yang XTJS. Jadi kalau mau buka silahkan dokumentasinya, cuman ini dia akan karena kita belum ada, kita bisanya cuma buka online gitu. Nah jadi kalau mau Sencha CMD docs misalnya, nah ini akan keluar dokumentasi untuk yang versi berapa. Ini CMD yang 660 misalnya, kita kan 620. Nah berarti kita buka aja salah satu dulu, nanti di dalam bisa kita ubah versi yang kita mau. Nah di sini kita ubah CMD versi ke 620 nya nggak ada. Sorry. CMD kita tadi versi berapa? CMD kita versi 720. Oke. Berarti udah oke 720. Kita CMD versi terbaru. Nah, di sini akan dikasih tahu bagaimana cara-cara menggunakan Sencha CMD. Nah, kalau kita lihat termasuk gimana cara membuat aplikasi. Ini XVJS. Nah, ini misalnya untuk Sencha CMD. Nah, ini generating your application. Nah, langsung ada cara untuk membuat aplikasinya. Nah, seperti ini caranya. Sintaknya Sencha, kemudian spasi minus SDK, kemudian pass ke XTJS library kita tadi, kemudian generate, kemudian app, kemudian nah kalau di sini dia hanya bikin generate app my app ini nama aplikasinya, kemudian ini pass ke aplikasi foldernya. Kalau kita hanya membuat seperti ini, maka aplikasinya akan otomatis terbuat kedua-duanya untuk yang versi mobile dan juga versi yang web. Nah, sekarang kita mau fokus untuk versi yang mobile saja, maka ini dikasih tahunya untuk modern saja ditambah sintak modern di sini. Kalau klasik aja tambah klasik di sini. Nah, sekarang kita coba ini kita buat. Karena ini sedang berjalan servernya, kita nggak boleh menyetop server ini. Kita harus buka command prompt yang baru. Nah, di command prompt yang baru, di mana kita mau buat, misalnya kita buatnya di D lagi. Tadi kan saya udah buat di folder baru di Sencha Workstation. Nah, di sini kita mau buat aplikasinya. Nah, aplikasinya apa yang mau kita buat? Kita minimize dulu. Nah, kita mau buat yang modern. Ya, kita ikuti step ini. Sencha minus SDK. Nah, pasnya di mana? Kita tadi tahu kalau Sencha Workstation dan SDK itu di folder yang dalam folder yang sama. Artinya kita tinggal kembali satu path, kemudian kita masuk ke Sencha SDK. Nah, sesimpel itu. Kemudian kita masuk lagi ke versinya kemana. Nah, kita ke versi 620 ya. Kemudian spasi, baru generate app. Nah, kita mau yang modern saja, modern. Kemudian aplikasinya apa? Nama kita latihan misalnya. Latihan, kemudian foldernya di mana? Kita mau di folder ini. Kita mau berada di dalam Sencha Workstation ini. Ya, foldernya. Maka kita bisa bikin latihan. Nah, dia akan dibuat di dalam folder ini. Enter. Nah, ini tergantung komputer masing-masing. Bisa jadi dia lebih lama proses pembuatan ini. Nah, tapi kita lihat saja. Kita tunggu.
Oke, ya, sudah selesai dia mengenerate aplikasinya. Bisa kita lihat sekarang, kalau kita dir, itu akan ada folder latihan. Ya, kita tinggal masuk ke dalam folder latihan tersebut. Nah, kita lihat lagi. Nah, inilah isi dari aplikasi yang barusan dibuat. Ya, dia ada app, app.js, app.json, dan sebagainya. Nah, sekarang kita lihat isi di dalamnya. Kita buka file baru ya. Kita buka, ada di D, ada di Sencha, full station, ada latihan, placeholder. Terus saya. Ya, ini hasil yang dibuat oleh aplikasi tadi. Dia ada app, ada folder app, kemudian ada build. Ini kalau nanti aplikasinya dia udah dibangun, di sini hasilnya. Kemudian ini ada library, ext, nggak usah diganggu. Ada resources kalau kita mau letakkan file-file, image dan sebagainya. Nah, itu di sini dia. Ya. Jadi app ini dia ada view-nya, ada store-nya, ke database, view-nya yang kita lihat, controllernya ada di dalam view ini sendiri langsung, main controller, contohnya modelnya juga bisa di sini, atau bisa general. Oke, kemudian tanpa mengganggu ini kita coba aja menjalankan aplikasinya, apa yang terjadi. Nah, cara menjalankan aplikasi, ya ini nggak usah diganggu. Nah, yang ini, cara menjalankan aplikasi, kita bikin komennya Sencha app watch. Nah, Sencha app watch. Jadi kita melihat aplikasi tersebut. Nah, cuman karena kita sudah membuka port 1841, biar tidak konflik dia, kita perlu tambahkan lagi minus port berapa kita mau. Misalnya sembarang aja 2222 port yang available di kita. Nah, kita bisa Sencha app watch minus port 2222. Otomatis kita akan membuatkan satu server baru yang akan ditujukan di localhost 222. Nah, ini bisa di copy. Ya. Jalankan localhost 222. Nah, inilah aplikasi yang barusan dibuat dari template yang ada. Ya, di sini ada tabel ya, namanya grid ya di Sencha. Kemudian bisa diklik confirm, are you sure, yes or no dan sebagainya seperti itu. Nah, sekarang kalau mau ke controllernya ya itu nanti bisa kita lebih dalam lagi ya seperti apa cara ke controller dan sebagainya. Cuman fokus dari video kali ini saya mau menunjukkan saja bagaimana dari proses awal instalasi membuat kode yang standar seperti ini yang dari template-nya. Kemudian langsung kita deploy ke APK. Nah, itu tujuan dari video hari ini. Nah, oleh karena itu setelah ini berhasil kita tampilkan, kita langsung aja mengenerate ke Android-nya. Nah, bagaimana caranya mengenerate langsung ke Android? Nah, ini kan sedang berjalan juga dua server ya. Jadi dua server ini sementara nggak usah diganggu dulu. Ya. Kemudian di sini bagaimana untuk mengenerate ke Android itu kita perlu tahu yang namanya Cordova. Ya, bisa buka websitenya. Kalau websitenya PhoneGap, PhoneGap atau Cordova? Cordova coba. Cordova. Ya, Cordova Apache. Nah, ini dia Cordova. Jadi tujuannya ini kita bisa membuat aplikasi dan menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Contohnya menggunakan Sencha. Tapi kita bisa deploy ke multi-platform. Bisa ke Android, bisa ke iOS, bisa ke Windows. Nah, ini bisa dilihat nanti kita bisa juga menggunakan banyak fitur-fitur yang ada di sini. Ya, kita bisa menggunakan fitur-fitur seperti contohnya plugin ini ya. Di plugin-plugin ini kita bisa menggunakan kalau untuk Android-nya mana ya? Wait, documentation lah. Nah, documentation untuk Android kita bisa nih pluginnya bisa status baterainya, bisa mengakses kamera, bisa mengakses file gambar yang ada di HP, filenya kayak dokumen media bisa gambar di HP,
screen orientation-nya, network information itu bisa kita akses ya. Intinya ini hanya bisa diakses ketika kita menggunakan membuat aplikasi natif di Android Studio. Cuman untuk mengaksesnya ketika kita membuat aplikasi di Sencha, maka kita perlu menghubungkan akses itu melalui Cordova ini. Nah, begitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, bagaimana cara mengaksesnya? Itu di sini bisa ada step-nya. Ya, di sini kita scroll lagi ke bawah. Controller, configuration, sebentar. Deploy. Coba kita search saja. Android. Nah, Cordova and PhoneGap Apps, Android misalnya ini ya. Itu bisa kita lihat. Nah, ini bagaimana cara mengenerate ya aplikasinya menggunakan Cordova tadi untuk mengenerate Android apps. Nah, pertama otomatis kita harus ada install Java dulu, kemudian install Node.js. Ya, silakan diklik aja ini, dibuka aja link ini. Kemudian kita perlu install Cordova-nya. Nah, dalam hal ini saya udah menginstalasi semuanya. Tapi tinggal ikuti aja ini npm ya install -g Cordova. Nah, kemudian kalau mau Cordova atau mau ke PhoneGap, dia sebenarnya awalnya dia PhoneGap namanya, cuma dia pecah menjadi Cordova dan PhoneGap. PhoneGap ini udah diambil oleh Adobe kalau nggak salah, itu udah ada license-nya. Cordova ini yang masih yang open source. Jadi saya pakai yang Cordova. Kemudian CMD udah kita install. Untuk Android perlu juga install Android SDK Manager. Ya, tapi Android Studio sebenarnya nggak perlu diinstal pada saat ini. Cuman nanti ketika kita mau mendeploy tetap perlu Android Studio. Ya, kemudian, nah, bagaimana caranya? Pertama ya kita buat aplikasi kayak tadi ya. Udah kita buat aplikasinya, baru kita lakukan ini. Sencha Cordova init, nama aplikasinya. Seperti ini. Nah, ini akan kita ikuti. Nah, sekarang ini aplikasi tadi yang sedang berjalan. Untuk sementara bisa kita matikan, Ctrl C. Nah, di sini baru kita ikuti instruksi di sini. Sencha Cordova init ya. Nah, ini nama yang di Java-nya. My company-nya apa, my app, itu terserah kalian. Misalnya Tensai Tech misalnya aplikasinya latihan, kemudian foldernya latihan ya. Nah, setelah ini kita enter. Nah, dia otomatis akan menginstalasi Cordova-nya. Nah, creating a new Cordova project. Nah, kalau kita lihat di sini ya, nah bertambah satu folder Cordova. Nah, ini ya. Jadi Cordova project-nya bertambah. Nah, setelah itu kita perlu buka di app.json di sini. Kita akan spesifikasikan apa aplikasi yang mau kita gunakan ini ya, app.json. Nah, di sini otomatis terbuat baru dia ada native packager Cordova. Nah, di sini platformnya apa? Ini yang masih di komennya harus kita tentukan. Kita mau dua-duanya iOS dan Android atau Android saja. Dalam hal ini Android saja. Seperti ini. Ini otomatis terbuat seperti yang kita buat tadi. Nama ID-nya. Dan ini nama aplikasinya. Ya, udah kita save. Sekarang kita lihat lagi. Udah cukup. Ini udah cukup kita install. Nah, caranya bagaimana untuk menjalankan itu? Nah, kita bisa build yang natif. Nah, sekarang kita untuk nge-build-nya kita bisa default-nya production-nya itu berupa web, atau bisa yang build native, default-nya itu akan menjadi build ke Android. Ya, untuk sekarang build ini kita ini masih kosong ya, baru ada development, belum ada production. Nah, ini akan saya jelaskan perbedaan nge-build untuk yang web dan nge-build untuk natif. Nah, sekarang kita coba, kita build Sencha app
build production. Misalnya seperti ini. Ini defaultnya kalau kita Sencha app build production, dia akan membuild yang webnya, karena kita buat sini defaultnya true. Ini sebagai default. Ya. Jadi tanpa ada kita tulis production pun dia otomatis langsung yang web bagian production. Ini kalau kita generate, kita build, nanti coba kita lihat di sini di bagian folder ini, nanti dia akan membuat satu folder baru yaitu production. Nah, ini bisa ya, tuh dia, production udah dibuat. Nah, dia akan proses. Nanti production inilah yang kalian letak di XMPP, htdocs. Nah, hasil itu nanti yang diletak di XMPP htdocs nih, latihan. Nih, folder ini copy semua ke htdocs-nya. Nah, inilah dia sehingga aplikasinya jadi lebih kecil, paling cuma 2 MB 2 MB. Ya, kalau kita copy paste semua latihan ini terlalu besar karena ada library ext ini di dalamnya. Bisa sampai ratusan mega. Oke, itu cara untuk nge-build production untuk yang web. Ya, kita copy paste aja latihan ini ke SMPP. Nah, sekarang bagaimana mengenerate untuk mobile? Cukup ganti production menjadi native. Seperti itu. Ya, kita ganti dari production ke native. Native dia otomatis ngelihat platformnya adalah Android. Nah, coba kita lihat di sini. Nanti akan dibuatnya, dia bukan di build ini. Kalau native, karena menggunakan Cordova, dia akan membuat di dalam Cordova. Ya, kalau kita lihat sini, platform, nah, sabar, tuh modulnya keluar. Ya, kita tunggu saja, dia proses. Tuh, dia platformnya keluar Android. Nah, dia udah membuatnya path-nya di platform Android. Nah, ini ya. Nah, ini masih proses, nggak usah diganggu dulu, tunggu saja. Ya, masih proses. Nah, ini Android SDK-nya akan dia lihat. Ya, artinya kalau ini nggak ada Android SDK-nya, dia nggak akan bisa jalan. Ya, kita tunggu. Oke, build successful. Sebenarnya di sini saja kita sudah bisa mendapatkan APK-nya. Oke, kita tunggu. Kita selesaikan dulu prosesnya. Oke, sudah selesai. Hasilnya ada di Sencha Workstation latihan Cordova platform Android app. Kita buka ya, Android, dan app, kemudian build. Android app build output APK. Output APK debug. Geser. Nah, ini dia, app debug APK. Nah, kita udah ada APK-nya. Jadi sebenarnya APK ini udah bisa kita jalankan di HP kita, HP Android. Ya, cukup copy paste melalui WhatsApp pun nanti di klik bisa kita install. Cuman ini masih dalam bentuk debug. Ya, masih belum dalam bentuk production. Nah, kelemahannya di Sencha CMD ini dia hanya bisa membuat yang debugnya, versi debugnya. Nah, tapi ketika kalian ingin ngeposting kalau kalian mau posting ke Play Store, itu kan perlu yang productionnya. Productionnya itu kita mau nggak mau harus menggunakan Android Studio, ya. Cuman untuk sekarang nggak apa-apa, minimal kalian bisa latihan dulu untuk melihat gimana hasilnya di handphone kalian masing-masing. Ya. Tetap di video ini akan saya tunjukkan juga bagaimana cara membuat sampai ke production. Nah, caranya gimana? Ya mau nggak mau kita harus ada Android Studio. Memang Android Studio itu berat, ya. Jadi ini sebenarnya opsional. Kalau kalian misalnya nggak mampu juga, laptopnya bisa saya bantu untuk ngedeploy ke Play Store-nya. Ya, di sini kita bisa buka filenya, ya, kita bisa open. Kita open projectnya, kita ada di mana? Sencha Workstation dan latihan. Kita di bagian Cordova. Cordova ada platform. Nah, nih, tinggal klik yang Android. Ya, oke. Nah, new project can either open new window, this window aja.
Oke. Nah, dia akan membuka aplikasinya, ya, harap bersabar saja. Nah, dia proses nih menggunakan Gradle. Dia configure projectnya, ya, plugin upgrade recommended. Kalau mau diupdate nggak apa-apa, kalau nggak apa-apa. Ya, kita tunggu saja. Oke, ini udah selesai deh. Ya, kayaknya udah selesai. Nah, di sini kita bisa langsung deploy ke apa namanya? virtual device, ya. Misalnya saya langsung deploy. Nah, ini dia virtual device-nya. Nah, wait, sorry. Ini yang aplikasi sebelumnya, dia masih proses. Ini install successfully finish. Ya, di sini ada dibilangnya finish, maka dia akan buka aplikasinya. Nih, latihan. Nah, ya, ini dia. Ini aplikasi tadi, kita klik, ada confirm, yes or no. Nah, yang lainnya masih sama. Ya, ini contohnya kita sudah bisa ngedeploy ke Android virtual device. Ya. Nah, sekarang gimana kita, ini tentu harus kita tes dulu kan. Kita tes dulu di beberapa device yang virtual. Kalau udah oke, baru kita deploy ke App Store. Gitu. Nah, cara ngedeploynya gimana? Ini bisa ditutup. Ya, itu bisa kita build. Kemudian di sini ada generate sign bundle atau APK. Nah, bisa pilih Android App Bundle. Ini lebih recommended dibandingkan APK karena Android App Bundle-nya dia lebih kecil di kompresnya. Next. Nah, ini bisa kita masukkan key-nya semua, key alias password. Kita next kan, next. Ini bisa kalian buat baru, ya. Nggak apa-apa, kita buat baru aja langsung. Store path-nya dari mana? Misalnya kita letak di sini aja, nggak apa-apa. Oke, kita atau di D aja lah. Di D, Senja Workstation. Latihan. File name-nya apa misalnya di dalam latihan ini? Misalnya latihan, dah itu aja. Namanya memang JKS, ya, kita oke. Nah, sudah ada. Passwordnya apa misalnya 12345 misalnya. Confirm. Alias key-nya apa, terserah. Mau bikin ada key lagi di dalam ini. Kita bisa mengenerate key dengan JKS yang sama, key store yang sama. Misalnya ini latihan 1 misalnya. Passwordnya bisa kita buat berbeda, bisa buat sama, terserah. Jadi itu validity-nya 25 tahun. Nah, ini bisa kita masukkan informasi kalian. Nah, di sini tujuan menggunakan key ini untuk mengetahui apakah kalian orang yang sama yang mendeploy ke Play Store itu. Ini untuk security-nya di Play Store. Ya, kita oke kan. Alright, password must be at least 6 character. Oke. Nah, udah selesai ini, nanti key-nya akan diekspornya, encrypted key-nya diekspor ke desktop. Ini perlu kalian simpan juga nanti. Next. Nah, kita pilih debug atau release. Nah, bedanya tadi di Android di Sencha Comment hanya bisa yang versi debug, ya. Tapi kalau untuk Play Store dia maunya versi release. Jadi mau nggak mau kalian harus pakai Android Studio. Kita ambil variannya release, kita finish. Nah, ini dia proses Gradle build running. Close aja ini. Nah, generate. Sudah selesai. Nah, ini kita locate. Rilisnya di mana? Nah, inilah dia filenya. 3 MB. app.abb. Nah, ini yang akan kalian copy paste ke Play Store. Nah, gimana di Play Store-nya? Ya, nanti kita lihat lagi ketika kalian sudah selesai nanti aplikasinya. Kalau ada mau request juga melihatkan bagaimana cara mendeploy ke Play Store.
Nanti akan saya tunjukkan di video yang lainnya. Yang jelas inilah file terakhir AAB ini yang sudah dalam bentuk Android bundle. Yang ini lebih secure dan lebih kompres, dia filenya cuma 3 MB. Inilah yang akan kita deploy ke Google Play Store. Oke, saya rasa cukup sekian video kali ini. Kalau ada pertanyaan dan request pertanyaan lebih lanjut mengenai beberapa part yang kurang dipahami, bisa langsung di komen YouTube channelnya, di YouTube videonya, ataupun bisa request langsung untuk apa materi-materi yang ingin ditanyakan. Oke, demikian, terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.